Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini berjudul Isra Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebangkitan Islam kembali. Ini diuraikan oleh Dr. Andes Abdul Rojak. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam Quran suci surat 33, yaitu surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayatnya 70, surat Al-Ahzab 33 ayat 70 dan ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata yang jujur. Ia akan menempatkan perbuatan kamu dalam kedudukan yang tinggi bagi kamu dan mengampuni dosa kamu. Dan barang siapa taat kepada Allah dan utusannya, maka sesungguhnya ia mencapai sukses yang besar. Dalam beberapa riwayat hadis diriwayatkan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan di dalam sholat subuh. Hadis riwayat Bukhari 11 nomor 10 dan Bukhari 17 surat ayatnya 2. Sunnah Nabi suci ini mengandung suatu nubuat bahwa kebangkitan umat Islam kembali akan terjadi pada hari Jumat, yaitu pada akhir masa ribuan tahun ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Kitab Khutbah Ilhamiyah halaman 42. Oleh karena itu sunnah Nabi ini selalu diamalkan dalam salat Jumat subuh, baik di pesantren maupun di masjid-masjid hingga dewasa ini. Surat As-Sajdah dibaca pada rakaat pertama dan surat Al-Insan dibaca pada rakaat kedua oleh imam. Masa kejayaan Islam. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, pada masa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga 3 abad berikutnya, Islam memancarkan cahayanya dengan terang benderang bagaikan terangnya cahaya matahari di waktu asyar. Surat 103 ayat 1. Umat Islam mengerti dan meyakini kebenaran agamanya serta mengamalkannya secara utuh, secara kafah.
Surat Al-Baqarah surat 2 ayat 208. Maka mereka menjadi khoiro umatin, umat yang terbaik. Surat 3 ayat 109. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sebaik-baiknya umatnya adalah mereka yang hidup pada abadnya, kemudian abad berikutnya, dan abad berikutnya lagi. Jadi abad pertama hingga ketiga Hijriyah, abad ke-7 sampai dengan 9 Masehi adalah abad kejayaannya Islam yang pertama. Kemudian masa kemundurannya Islam. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, setelah 3 abad kejayaan Islam berlalu, secara berangsur-angsur cahaya Islam mulai meredup dan berlangsung selama 1000 tahun. Surat 32 yaitu surat As-Sajdah ayat 5. Titik terendah kemunduran Islam oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilukiskan sebagai iman yang menggantung di bintang Suraya. Hadis riwayat Bukhari pasal 65 nomor 62. Karena umat Islam menjadikan Quran suci sebagai barang yang ditinggalkan. Surat 25 ayat 30 yaitu surat Al-Furqan 25 ayat 30. Titik terendah kemunduran Islam yang telah terjadi sebagai akibat meninggalkan Quran suci. Akibatnya kondisi umat Islam sebagaimana dilukiskan di dalam nubuat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Akan datang suatu masa atas manusia di mana Islam akan tinggal namanya saja dan Al-Quran suci akan tinggal tulisannya saja. Masjid-masjid mereka ramai tetapi kosong dari petunjuk. Ulama-ulama mereka adalah makhluk yang buruk di kolong langit. Dari mereka keluar fitnah dan kepada mereka pula fitnah itu kembali. Hadis riwayat Baihaqi abad ke-4 hingga abad ke-13 Hijriyah atau abad ke-10 hingga abad ke-19 Masehi adalah masa kemunduran Islam. Masa ini ditandai dengan terjadinya umat Islam. Saya ulangi lagi, abad ke-4 hingga 13 Hijriyah atau abad 10 hingga 19 Masehi adalah masa kemunduran Islam. Masa ini ditandai dengan terjajahnya umat Islam oleh bangsa-bangsa Eropa dan umat Islam tidak mampu mengalahkan kepalsuan agama Kristen yang
disebarkan oleh kaum penjajah itu, sehingga manusia biadab berkuasa dan merajalela di muka bumi, yang membuat umat Islam tidak pantas lagi disebut sebagai manusia. Surat 76 surat Al-Insan ayatnya 1. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.